bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para abu, ayahanda, para abi, para tengku, alim ulama, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan saya saat ini dua. Pertama, seperti sedang di padang Arafah. Yang kedua, seperti dai cilik yang akan dinilai oleh para abu dan ibadah. Doakan saya supaya bisa tausiah sampai selesai. Amin. Ada satu kelompok namanya Mujassimah. Apa namanya? Mujassimah. Kata Mujassimah, Allah itu punya tangan. Dalilnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah itu punya wajah, punya muka. Dalilnya kullu man 'alaiha fan, semuanya hancur, wa yabqa wajhu, yang tinggal cuman wajah. Maka Allah punya wajah. Allah itu duduk di atas kursi. Dalilnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah duduk di atas kursi. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Kelompok ini bernama Mujassimah. Yang satu lagi mengatakan Allah tidak punya apa-apa. Tak boleh. Dia tidak ada wajah, dia tidak ada tangan, dia tidak ada kaki. Pokoknya tak ada sifat bagi dia. Dia hanya zat saja. Kelompok ini bernama Mu'tazilah. Apa namanya? Mu'tazilah. Bertengkar Mu'tazilah dengan Mujassimah. Kata Mujassimah, kamu kafir Mu'tazilah. Kenapa? Karena berarti mengingkari ayat Quran. Ayat mengatakan Allah punya wajah, ayat mengatakan Allah punya tangan, ayat mengatakan Allah punya kaki. Kata Mu'tazilah, kamu pun kafir Mujassimah. Kenapa? Karena kalau kamu kan katakan ada sifat wajah, ada sifat tangan, ada sifat kaki, dan sifat itu qadim, zat juga qadim. Berarti kalau begitu banyak yang qadim. Maka menyelesaikan masalah ini hadirlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Ahlus Sunnah wal Jamaah? Allah tidak sama dengan makhluk berdasarkan ayat lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Maka menyamakan Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki, batal ayat ini, batil. Maka ditakwil. Apa makna Allah bersemayam di atas arsy? Artinya isti'la, Allah berkuasa. Kalau dikatakan Allah duduk di atas arsy, macam Abdul Somad duduk di atas arsy, berarti Abdul Somad Allah. Syirik, kafir. Maka apa makna Allah bersemayam di atas arsy? Allah maha kuasa. Yadullah fawqa aydihim, kuasa Allah, qudratullah di atas kuasa mereka. Maka batallah Mu'tazilah, maka batallah Mujassimah, maka naiklah bendera tertinggi Ahlus Sunnah wal Alhamdulillah. Sekarang muncul jamaah yang tetap membawa bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang jumlah pengikutnya 175.000 orang. Jamaah itu bernama Syirul Muhtadi.
sunnah wal jamaah. Serangan-serangan Mu'tazilah berkeliaran, serangan-serangan dari Mujassimah berkeliaran. Di mana? www.youtube.com. Datang dai-dai neo Mu'tazilah, datang dai-dai dari Mujassimah dengan ceramah-ceramah di YouTube. Tidak bisa dilarang. Dulu para abu, para abi, para tengku, ayahanda, jangan baca buku ini Mujassimah. Jangan baca buku ini Mu'tazilah. Sekarang tidak bisa dilarang karena dia masuk ke dalam kamar anak kita, masuk ke dalam kantong anak kita, masuk ke dalam HP istri kita. Dia bernama www.google.com. Alhamdulillah, hadir para ulama membentengi umat, tidak hanya di Aceh, sampai ke Kuala Lumpur, sampai ke Norwegia, sampai kepada saudara-saudara kita di Eropa, membawa bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang saya ceritakan sekelumit contoh kecil bagaimana hebatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi kalau saya melihat ke sana, saya membelakangi Abu. Oh iya. Mana lebih baik, membelakangi Abu atau membelakangi Jamaah? Jamaah. Semua perbuatan saya ini ada alasan. Bisa kita lanjutkan? Tadi begitu kami naik ke atas, maka lalu kemudian panitia menyalahkan tukang pasang tenda. Kenapa ini pasang? Ini salah pasang. Kenapa begini? Kata tukang tenda, jangan disalahkan. Ini takdir Allah. Kami ini, kata tukang pasang tenda, macam pokok kayu yang tak punya kuasa apa-apa. Ditumbangkan jatuh, dihembus angin ke kiri ke kanan. Kami ini terpaksa bahasa Arabnya jabar. Ada kelompok yang mengatakan dia terpaksa. Nama kelompok ini Jabariyah. Apa namanya? Jabariyah. Ketika dia minum khamar, kenapa kamu mabuk? Kenapa kamu minum khamar? Aku sebetulnya tak mau mabuk, tapi aku sudah terpaksa oleh takdir. Pulang anak dalam keadaan maaf Abu, maaf tak sopan, izinkan saya bicara. Hamil, kenapa kamu hamil? Ayah jangan marah, aku sebenarnya tak mau, ini takdir. Nama kelompok ini Jabariyah. Datang yang melawan Jabariyah, namanya Qadariyah. Kata Qadariyah, tak ada takdir. Kamu bersembunyi di balik takdir. Kamu yang salah pasang, kamu katakan takdir yang salah. Maka kata kelompok Qadariyah, tak ada itu takdir. Rukun iman cuma 5. Percaya kepada Allah, malaikat, kita, Rasul, kiamat. Takdir tak ada. Kita sunat saja rukun iman. Yang satu bersandar kepada takdir, Jabariyah. Yang satu mengatakan tak ada itu takdir. Allah menciptakan manusia bebas, free act, bebas berekspresi. Namanya Qadariyah. Berkelahi antara Qadariyah dengan Jabariyah. Siapa yang menyelesaikan ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang Allah menciptakan takdir. Siapa yang tak percaya takdir kafir. Tapi Allah memberikan al-kasbu, ikhtiar dan usaha. Maaf. Ini air minum punya saya. Betul? Ini ditakdirkan untuk saya. Ini punya saya. Tapi kalau saya tak berusaha dengan al-kasbu wal ikhtiar untuk menggerakkan tangan, mendekatkannya ke mulut, bisa air masuk? Letakkan aja bawah, buka mulut kamu.
Ahlus Sunnah, hei orang Jabariyah, Jabariyah, kau katakan tak ada usaha, semuanya takdir. Iya, kalau gitu tak usah bergerak, tempeleng diam. Maka selesailah masalah Jabariyah dengan Qadariyah dengan datangnya Ahlus Sunnah wal Hidayah. Ini sudah selesai dikaji. Apa nama kitabnya? Al-Usulul Hamidiyah. Apa nama kitabnya? Ad-Dasuqi ala Syarh Ummul Barahim. Apa nama kitabnya? Kitab-kitab Ahlus Sunnah. Di pesantren selesai, Hidayah selesai, tapi di masyarakat kacau balau, tunggang langgang, lintang kukang. Yang berani menyampaikan ini siapa? Alhamdulillah, datanglah sebuah komunitas jamaah. Jamaah itu bernama Sirul Muqtadin. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, kenapa kamu ikut Sirul Muqtadin? Kenapa ya? Pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pokoknya jangan tanya-tanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semangat yang berapi-api harus diiringi dengan komunikasi yang baik, dengan penjelasan yang lembut, meniru bahasa ayahanda tadi. Betul? Sampai penjelasan dua contoh ini bisa dipahami Ahlus Sunnah wal Jamaah? Oke, kita kasih contoh ketiga. Macam makan obat 3 kali saja. Al-Quran ini makhluk karena ada hurufnya, ada huruf ba, huruf ba memukul sin. Al-Quran ini makhluk karena ditulis kata Mu'tazilah, maka muncullah fitnah namanya fitnah khalqil Quran, mengatakan Quran itu makhluk, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Quran itu kalamullah, Quran itu qadim, Quran itu kalamullah, sudah ada sebelum ada sesuatu, disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hurufnya, tintanya, kertasnya, dulu Quran ditulis di pelepah korma, di batu, tapi substansi makna isinya itu adalah qadim. Maka masuk penjara Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal dengan nama Imam Hambali. Siapa namanya? Imam Hambali. Nama aslinya Ahmad bin Hanbal. Meninggal tahun 241 di kota Baghdad, Irak. Dulu presidennya Saddam Hussein. Dibom oleh George Bush rata dengan tanah. Mudah-mudahan masuk neraka jahanam George Bush. Saya paling sakit hati sama George Bush. Kenapa? Karena saya dulu mau S2 ke Baghdad. Gratis. Sudah selebar S2 Baghdad gratis. Pas mau berangkat dibom rata kampus dengan tanah. Cuma ingat betul saya dengan Baghdad ini. Maka di Baghdad Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara karena waktu itu penguasanya berpaham Mu'tazilah. Ahmad bin Hanbal, ya, Quran itu makhluk apa qadim? Kata Ahmad bin Hanbal, Quran makhluk. Kamu harus mengatakan Quran itu makhluk. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Quran qadim, kalamullah. Tidak, harus berkata makhluk. Tapi ternyata dia istiqomah dan masuk ke dalam penjara. Akhirnya sultan yang ketiga barulah dia lepas karena Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ada, kira-kira sekarang ada tak orang yang mengatakan Quran ini makhluk? Ada di kampus-kampus. Diambilnya Quran, dicampakkannya ke lantai, diinjak. Quran ini makhluk, yang qadim itu di sana di Lauhil Mahfuz. Murid tak berani melawan. Kenapa? Kalau melawan nilai C. Coba kalau datang ke Sirul Muqtadin, dosen-dosen yang bijak Quran, datang kalian ke Sirul Muqtadin, dikeroyok sama ibu-ibu ini tamat. Jangankan kami yang laki-laki,
Ibunya aja bawa pisau potong cabai putus gitu. Tapi ada satu muridnya yang cerdas. Datang muridnya, Pak, ini buku bapak kan? Iya. Yang nulis bapak kan? Iya. Dicampakkannya buku ke lantai, diinjak-injak. Ini buku bapak. Merah wajah bapak. Kenapa kamu injak buku bapak? Ini kan buku bapak, bukan bapak. Ternyata otak tak dipakai. Ahlus sunnah wal jamaah mengajarkan kita Al-Quran kalamullah, substansi makna dia adalah kalam Allah qadim. Maka ahlus sunnah wal jamaah menjaga itu sampai sekarang. Sekarang pengajian kosong daripada ilmu. Ustaz tak bisa menjelaskan kita. Nanti kalau dijelaskan kitab jamaah lari. Tapi ternyata ada satu lembaga majlis ilmu berpegang kepada ahlus sunnah wal jamaah istiqomah, jamaahnya bisa sampai. Nanti kalau jamaah ini tetap diambil gambar drone dari atas, dimasukkan ke internet, apa kata orang yang menengok? Masya Allah, banyaknya jamaah Ustaz Somad. Kambing punya susu, sapi punya nama. Susu sapi, padahal punya kambing. Hebat ya jamaah Ustaz Somad. Ustaz Somad pun senyum-senyum. Padahal itu adalah perjuangan para abu, perjuangan para abi, perjuangan ayahanda, perjuangan tengku-tengku alim ulama. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam ahlus sunnah wal. Siapa ahlus sunnah? Siapa ahlus sunnah? Allahu Akbar. Takbir susulan. Masya Allah. Jadi ciri sirul mu'tadid pertama, akidahnya ahlus sunnah wal wujud bidang baqa walafatul awadis yamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun ayat sama pasor kalam. Sekarang ada kelompok yang tak percaya azab kubur. Mana ada azab kubur? Mana ada azab kubur? Azab kubur itu tidak ada. Oh, tak percaya azab kubur? Tidak, amati lah. Kita kalau lewat makam kan kita baca doa. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun alhamdulillah mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Bagi yang tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Bagi yang punya duit, tolong buatkan baleho sebesar yang atas. Kalau yang ini mahal, besar 100.000, 200.000. Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun alhamdulillah mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lakumul afiyah. Tempel di seluruh makam-makam kuburan yang ada di sini. Tulis di pojok, coblos nomor. Lebih positif daripada menempel gambar memanjat pokok kayu. Iya kan? Makam-makam doa ziarah kubur. Andai duduk, alhamdulillah. Andai tak terduduk, sudah jelas kemana tempat. Kubur. Lebih bermanfaat, lebih positif. Ini plastik, lapuknya lama. Insya Allah bisa dipakai 5 tahun yang akan datang. Doa ziarah kubur. Untuk apa ada doa ziarah kubur kalau tidak ada azab kubur? Azab kubur itu menunjukkan ada. Makanya kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, hai Aisyah, kalau engkau lewat di makam, mulutmu jangan diam saja. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur. Selamat dari apa? Selamat dari azab kubur. Makanya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Saya sholat tak pernah baca itu Pak Ustaz. Berarti doanya pendek.
fil alamin innaka hamidum majid. Cukup. Tapi ibarat makan itu nasi sama kecap. Kalau mau penuh tambahlah. Allahumma fil lima qaddamtu wa ma aqamtu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma ta'lam bi minniyatal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Barulah lengkap salam. Kalau cuma sekedar lalana innaka hamidum majid itu kamera lantai itu kamera. Tapi kalau sampai doa panjang itu kamera dari atas. Masya Allah. Bonus bagus. Untuk apa minta selamat dari azab kubur kalau tidak ada azab kubur? Azab kubur itu menunjukkan azab kubur itu ada menurut Ahlus Sunnah wal. Makanya salam itu tidak ada untuk orang yang hidup. Tadi saya pertama kali salam. Assalamualaikum. Selamat suamimu, jangan sampai dilarikan orang. Selamat istrimu, jangan sampai diganggu senior, senang istri orang. Selamat suamimu, jangan sampai diganggu pelakor. Assalamualaikum. Sebelum kita lewat di makam, begitu juga. Assalamualaikum. Selamat engkau wahai penghuni kubur dari azab kubur. Salam yang tak boleh kita jawab, salam imam waktu sholat. Nah, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sholat kita belum kita selesaikan. Nah, inilah Ahlus Sunnah. Yang dijelaskan Ustaz Somad tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kecil. Ini 0,01%. Lalu lengkapnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di mana? Ikuti pengajian Sirul Muqtadin seminggu sekali di kampung desa masing-masing. Siap? Jangan sampai absen sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua tadi, jangan sampai absen datang. Yang sudah mendaftar alhamdulillah, yang belum mendaftar na'udzu. Yang ingin mendaftar, daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut. Iurannya bukan banyak, 3.000 kali 100.000 jamaah. 3.000 kali 100.000 berapa? Memang kalau kena panas payah itu. 3.000 perak kali 100.000 jamaah. Jamaah semuanya 175.000. Cuma kan payah kita 75. Oke, 100 saja. 3.000 perak kali 100.000 jamaah sama dengan 300 juta. Itu kalau dibelikan cendol berenang kita silakan. Begitulah hebatnya kekuatan. Maka berjamaah. Ada sebagian orang, untuk apa lagi buat persatuan majelis? Kan NU sudah ada, kan Muhammadiyah sudah ada, kan Perti sudah ada, kan Persis sudah ada, kan Al-Irsyad sudah ada. Ini jamaah bukan untuk kelahi. Ini jamaah untuk menjaga. Makin banyak jamaah makin bagus. Ayah anda masih tetap aktif di Nahdlatul Ulama, masih tetap bapak ibu aktif di Persatuan Tarbiyah Islamiyah, tapi ini untuk persatuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam permusuhan dan perkelahian. Insya Allah. Ustaz Abdul Somad kurang mantap dalam mengajarkan akidah, karena waktu kuliah dulu jurusannya jurusan hadis. Tapi ada kawan saya, sahabat saya, S1 akidah, S2 akidah, S3 akidah, tamat dari Al-Azhar, LC
Makanya saya selalu minta tolong beliau. Tengku, aku sekarang sedang terpojok ini diejek-ejek orang di internet. Tolong buatkan dulu video dalam masalah ini. Beliau kirim, ini videonya. Selalu membela saya. Itulah sahabat saya di Mesir dulu, asli putra dari Bibi Tengku Tengku Amri. Tegak dulu Tengku. Banyak ibu-ibu ini yang belum kenal. Doktor dari Al-Azhar. Masa akidah Asy'ari itu di kepala lu? Lalu membela saya di internet. Asli sudah ada. Enggak. Tapi ibu jangan sedih. Sudah menikah. Sudah menikah tapi baru 1 kali. Artinya masih ada 3 kesempatan lah. Apa liga-liga Allah. Coba tengok wajahnya ganteng, putih, doktor pula. Ini Ustaz Somad udahlah hitam, kurus, kering, kecil. Bawa ijazah kecil lagi cemas. Kita kalau ceramah di depan Abu, di depan Abi ini bawaannya cemas saja. Jantung itu tak normal. Biasa kalau saya ceramah kan lancar aja. Jangan. Hari ini tak. Ini pun bisa bertahan nih karena doa Bapak Ibu sekalian. Insya Allah. Amin. Amin. Nah, akidahnya sudah selesai. Akidahnya Ahlus Sunnah wal fikihnya Syafi'i. Yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150. Nomor 2 Maliki, meninggal tahun 179. Nomor 3 Syafi'i, meninggal tahun 204. Nomor 4 Hambali, meninggal tahun 241. 4 ini Ahlus Sunnah wal. Kenapa yang dipilih mazhab Syafi'i? Memangnya Maliki itu sesat? Saya kuliah di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Mudah ingatnya, Maroko Maliki, Maroko Maliki. Saya kuliah di Maroko, mazhabnya Maliki. Saya kasih contoh mazhab Maliki. Allahu Akbar. Tangannya di bawah. Allahu Akbar. Tidak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek, bacaannya warsh, bukan hafs an asim. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kunutnya sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kunutnya tak berbunyi. Andai mazhab Maliki itu saya bawa ke masjid dekat rumah saya subuh, kira-kira apa yang terjadi? Luruskan shaf, luruskan shaf. Saya menjadi imam subuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Jamaah sudah mulai. Sebelum ruku, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Begitu salam, langsung jamaah ISIS. Bukan berarti Maliki itu salah, bukan berarti Hanafi itu salah, bukan berarti Hambali itu salah, tapi takut menimbulkan fitnah. Paham? Itulah mengapa ulama-ulama kita mengajarkan fikih Syafi'i. Sekarang lebih parah lagi, bukan dia tidak mau ikut Hanafi Maliki, malah mengatakan Hanafi manusia, aku manusia. Syafi'i manusia, aku manusia. Maliki manusia, aku manusia. Mereka makan, aku makan. Mereka tidur, aku tidur.
tidur. Mereka bisa jadi imam, aku pun imam juga. Akhirnya dia menjadi imam mazhab yang kelima. Maka kami di Al-Azhar diajarkan nama Abdul Somad bin Bakhyar bin Yahya bin Ahmad Syah. Mendaftar di Al-Azhar mesti 4 nama. Abdul Somad bin Bakhyar bin Yahya bin Ahmad Syah. Banyak kawan-kawan nelpon ke kampung, tak tahu dia nama antuknya siapa. Nama antuk siapa? Aku pun tak tahu. Buat apa situ bin botol? Nama Abdul Somad, tempat tanggal lahir sekian, tak usah lagi sebutnya. Warga negara Indonesia, mazhab Syafi'i. Ada kawan saya dari Jawa Timur, mazhab Hanafi. Kau kan dari Indonesia? Iya, kita kan Syafi'i. Kenapa kau buat Hanafi? Hanafi kitabnya tipis-tipis. Karena ahlul wahyi dia tak banyak. Cerdas dia, menyesal saya dulu Syafi'i. Kata dia, kenapa kita dulu Syafi'i? Kita kan di pesantren sudah khatam Syafi'i. Di Mesir ini kita pelajari Hanafi, hafalnya tak terlalu banyak. Ini mau Hanafi ahlul wahyi, hadisnya tak terlalu banyak, ayatnya sedikit aja. Qala al-Hanaf, menurut saya. Tapi saya tetap berpegang pada mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali. Bukan berarti kita salahkan mereka. Ada pun orang yang tidak mau bermazhab. Saya tidak mau ikut Syafi'i. Syafi'i itu manusia, sama macam saya. Imam Syafi'i memang manusia, sama macam kita. Tapi dia kalau berangkat dari rumah ke masjid, telinganya disumbatnya pakai kapas. Kenapa? Takut dia apa yang dia dengar di jalan itu hafal dia semua. Orang kita dicumpat dulu pakai kapas karena benana. Imam Syafi'i kalau dia baca buku, ditutupnya halaman ini, dibacanya halaman ini. Kenapa ditutupnya? Karena kalau dibukanya dia hafal, dia ingat dan dia paham juga. Kita sudah sobek buku itu tak juga paham. Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Maliki, mau belajar hadis. Kata Imam Maliki, Syafi'i, kau baca dulu kitabku Muwatta. Nanti kalau sudah kau baca kitabku, baru kau belajar sama aku. Pergi pulang, baca dulu Muwatta. Apa kata Syafi'i? Maliki, Muwatta itu sudah di sini semua. Sampai akhirnya apa kata Imam Maliki? Syafi'i, ini beberapa keping duit emas. Pergilah engkau cari guru yang lebih hebat daripada aku. Maliki mengakui kehebatan Imam Syafi'i. Datanglah ulama dari Jazirah Arab, langsung datang ke Samudra Pasai. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Bukan skenario, bukan rekayasa. Ulama dulu yang datang ke semenanjung negeri, negara kerajaan pertama yang mereka datangi adalah Nangro Aceh Darussalam. Dan Somad ini mentang-mentang ceramah di Aceh, bilangnya Aceh. Nanti ceramah di Papua, bilangnya Papua. Tidak, saudara. Tadi apa kata ayah anda? Kami ini orang Aceh, kami cinta bahasa Aceh. Keluar dari Kuala Simpang sudah stagnan. Itu bahasa orang tawaduk, rendah hati. Kalau bukanlah karena orang Aceh, maka orang Melayu tak paham Al-Quran. Betul? Kenapa betul? Kalau bukan karena orang Aceh, orang Melayu tak paham Quran. Karena yang merubah terjemah bahasa Arab, yang pertama menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Itulah yang menulis kitab bernama Terjuman Al-Mustafid. Apa nama kitabnya? Terjuman
Al-Mustafid diterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Itulah terjemahan pertama dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang menulis kitab fikih sekarang orang-orang tua kita dulu baca kitab fikih. Apa kitabnya? Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin, kitab syarah ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Asli kitab matanya berjudul As-Siratul Mustaqim yang ditulis oleh Imam Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Orang mana? Aceh. Namanya diabadikan UIN Ar-Raniri, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Dua sudah dijaga oleh Sirul Muqtadin. Pertama, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, fikihnya mazhab Syafi'i. Yang ketiga, akhlak. Akhlak ini penting apa tak penting? Penting. Ustaz Somad berani membelakangi abu-abu tengku yang ada di belakang. Sebelum saya maju tadi, saya sudah angkat tangan dan mereka semua mengaku. Jadi saya tengok, andai ada di antara mereka tadi waktu saya angkat geleng atau saya ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi. Al-adab fauqal ilmi. Mana lebih tinggi, ilmu apa adab? Adab. Adab. Makanya Allah tak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sampai kakimu bengkak, ya Muhammad istighfarmu 100 kali, ya Muhammad hajimu. Tak ada. Yang ada ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlakmu, makanya yang paling sempurna imannya. Akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna imannya. Ahsanuhum khuluqan, akhlaknya yang paling baik. Alhamdulillah, di Sirul Muqtadin ibu-ibu diajarkan berakhlak baik. Bu, kata guru-guru. Bu, kata abu-abu, berakhlak bu. Jangan pakai lipstik, jangan pakai bedak kain 3 inci, jangan pakai celana jeans sampai paha menjerit minta tolong. Makanya ibu-ibu yang sudah ikut pengajian suaminya bersyukur, alhamdulillah. Sekarang banyak istri-istri tak berakhlak. Di depan suami orang bersolek macam artis, di depan suami sendiri macam-macam. Tapi karena dia dididik, kenapa perempuan yang paling banyak? Ustaz, kami sedih karena katanya yang paling banyak masuk neraka perempuan. Yang paling banyak masuk neraka perempuan, betul? Tapi yang paling banyak masuk surga juga perempuan. Dan yang paling banyak pengajian juga perempuan. Itulah maka disyariatkan poli. Ustaz ini ujungnya tak enak. Dikatakan perempuan paling banyak masuk neraka karena memang makhluk yang paling banyak di neraka paling banyak karena dia melakukan perbuatan maksiat. Di surga juga perempuan paling banyak karena memang perempuan diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada laki-laki. Ummuka, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, siapa lagi ya Rasulullah? Abu. Bapak cuma satu, ibu dapat 3. Kenapa? Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusukan. Kalau ada bapak ingin dapat yang 3, cobalah yang 3. Saya ingin dapat 3 Pak Ustaz. Balik dari sini beli kelapa, ikat di perut 9 bulan. Saya ingin melahirkan Pak Ustaz. Beli jeruk, telan bulat-bulat, keluarkan berapa? Ingin menyusukan anak, coba. Ustaz tak pernah nyoba, udah saya tes. Waktu anak saya umur setahun, saya letakkan. Tak mau dia. Tahu dia kebiasaan lain gitu. Oleh sebab itu maka jangan sepelekan perempuan. Itu tenda-tenda bisa tegak
negeri Aceh akan baik kalau perempuan-perempuannya sudah ikut pengajian, insya Allah. Amin. Perempuan yang baik mengandung anak sambil masak sarapan pagi berselawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang anak di dalam, tenang pula laki. Sekarang perempuan sambil masak yang dinyanyikannya bersama sama lagi. Nama anak pertama Amita Raja. Nama keluarga Bollywood. Nanti dibangkitkan di akhirat, orang dibangkitkan di padang mahsyar, siapa yang paling dia cintai. Dengan heran nanti di akhirat banyak ibu-ibu yang bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Jet Li, tengok sebelah kiri K-pop Korea. Siapa ini? Perempuan yang belum ikut pengajian Sirul Muhtadin. Tapi orang-orang yang sudah ikut pengajian Sirul Muhtadin bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan, jamaah dari PD. Tengok sebelah kanan, jamaah dari Banda Aceh. Tengok ke depan, para abu, para abi. Mudah-mudahan kita disatukan di surga bersama para ulama. Almarhumah aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ternyata masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga itu nanti berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang masuk surga bersama jamaah. Mudah-mudahan kita masuk surga berjamaah bersama jamaah Sirul Muhtadin. Dipanggil malaikat. Berikut ini jamaah Sirul Muhtadin. Masuk rame-rame. Pertama masuk ketua, habis itu sekretaris, bendahara, penasehat, jamaah dari PD 30.000 orang. Pas di barisan terakhir ada Ustaz Somad. Tanya sama malaikat, ini dari mana? Dari Riau. Jamaah Sirul Muhtadin. Ini topinya. Makanya Sirul Muhtadin. Yang jadi masalah kita mati tak bawa topi, tidak bawa seragam, tapi ada sapaan guru. Waktu itu apa kata ayah? Malaikat itu memang bukan orang Sirul Muhtadin, tapi pernah ceramah sekali di Sirul Muhtadin. Masuk. Itulah sapaan tuan-tuan guru, sapaan para abu, sapaan orang beriman. Hadisnya sahih. Tengok dalam Sahih Bukhari. Sapaan Quran ada, sapaan Nabi Muhammad ada, sapaan malaikat ada, sapaan orang beriman. Ustaz Somad, tolong pandang wajah kami. Nanti kalau di surga kau tak melihat wajah kami, tolong cari kami di neraka. Ente kok pede kali masuk neraka? Ustaz Somad pun tidak mentang-mentang, iya nanti cari kau di neraka. Bukan begitu. Jangan-jangan Ustaz Somad nanti begitu masuk ke dalam surga, ditengok surga sunyi. Malaikat yang lain mana? Mereka di VVIP, di kelas ekonomi. Menengok aku, menengok Abi, menengok Tengku. Kalian sudah amal banyak, aku belum ada berbuat apa-apa. Ini jamaah kalian paham. Menengok jamaah, ibu sudah mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh-soleha. Bapak sudah mencari makan yang halal. Kalau nampak orang tua, engkau sudah tua Pak, boleh jadi amalmu lebih banyak daripada aku. Nampak anak kecil, amal engkau belum ada dosa anak, sedangkan aku pendos, lelaki penuh dosa. Mohon maaf kalau kebetulan namanya salah. Oleh sebab itu maka jangan pernah merasa diri lebih mulia. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i.
Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Akhlak itulah tasawuf. Tasawuf itu artinya akhlak. Tasawuf man safa qalbuhu lillah. Tasawuf orang yang hatinya bersih. Sekarang ada orang mengaku tasawuf, aku yang tasawuf. Ambil golok, ini tasawuf. Itu bukan tasawuf, dukun. Baju tasawuf isi kejawen. Baju tasawuf isi hantu. Tasawuf adalah apa kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Al-Azhar, Mufti Mesir, halul qalbi ma'allah. Bagaimana merasakan kedekatan hati dengan Allah. Itulah tasawuf. Itu yang diajarkan guru-guru kita. Inilah yang dijaga oleh Sirul Muqtadir. Nanti kalau ada yang nanya, kenapa kita mesti masuk Sirul Muqtadir? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali. Habis itu kerumunan yang ramai ini setelah selesai nanti pulang, apa yang terjadi? Bagaimana dari pengajian Sirul Muqtadir di PD? Sampah di mana-mana. Makanya pulang nanti ambil botol-botol, ambil sampah-sampah. Botol saya pun saya bawa. Jangan sampai lupa. Saya bawa. Airnya diminum sampai habis. Jangan mubazir. Orang mubazir saudara setan. Kalau ada orang suka buang-buang air, saudara setan. Makanya kalau dia baca auzubillah, setan tak mau lagi. Auzubillah minasyaitonirrajim. Kau saudara gitu. Bagaimana pengajian Sirul Muqtadir tadi? Masya Allah. Gimana? Hilang slotku. Bukan begitu. Bagaimana merubah kerumunan menjadi kekuatan? Betul? Siap merubah kerumunan ini menjadi kekuatan? Siap bela syariat Islam? Siap Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia? Ada dinas syariat Islam, ada dinas khusus menangani masalah Dayak, ada otonomi khusus Aceh. Bank Aceh sudah berubah menjadi bank syariah. Ini karena ada kekuatan. Betul? Pesantren-pesantren Dayak akan dibantu oleh Pemda. Pemda dapat duit dari APBD. APBD mengalokasikan dana karena ada Perda. Di luar sana namanya Perda. Di Aceh namanya Kanun. Yang membuat kanun itu siapa? DPR. Yang memilih DPR itu siapa? Nih yang akan memilih wakil-wakil rakyat. Pileg, Pilpres, Pilgub, Pilkada sudah lewat. Itu beda pilkada sama pilkada. Kan saya jelaskan di depan ulama. Kalau tak ada mereka udah saya jelaskan. Jangan sampai lupa. Beda pedagang sama politikus. Pedagang kalau nengok orang ramai gini, wah ini kalau jualan laku juga ya. Tapi kalau politikus melihat orang banyak gini, wah ini kok kursi. Ini tiga suara ini. Suara umat Islam yang banyak ini jangan sampai seperti buih di tengah laut pasir di tepi pantai. Dia harus solid, sesolid solat. Betul? Betul. Oleh sebab itu berikan suara kepada orang yang mendukung syariat Islam. Siap? Ini wakil-wakil kita yang peduli kepada daya syariat Islam, pondok pesantren dan para ulama. Siap? Pak Ustaz Somad kampanye. Ustaz Somad tidak ada urusan sama kampanye. Ustaz Somad tak kampanye jadi pilih orang jadi cawapres. Ustaz Somad hanya ingin suara umat Islam. Jangan sekedar ngaji, jangan sekedar sholawat, jangan sekedar istighfar, jangan sekedar puasa sunnah, tapi amalnya adalah amal berjamaah. Maka akan lahirlah
bupati-bupati yang peduli syariat Islam, gubernur-gubernur yang peduli syariat Islam, anggota-anggota dewan yang peduli syariat Islam, DPD-DPD yang memperjuangkan, senator-senator yang memperjuangkan aspirasi umat Islam sehingga dia menjadi pendidik. Ustaz Somad, alhamdulillah bupati kami rajin puasa sunnah, bupati kami rajin sholat duha, bupati kami rajin sholat tahajud. Gak kesembung bawa golok, gak nyambung bro. Bupati amalnya bukan sholat duha, bupati amalnya bukan sholat sunnah, bupati amalnya bukan baca yasin. Itu amal setiap pribadi muslim, betul? Amal bupati apa? Gunakan kekuasaan tanda tanganmu menolong agama. Salah yang saya sampaikan ini? Tidak. Maka umat Islam mesti peduli politik. Kalau umat Islam tidak peduli politik, maka suaranya akan dipolitiki. Betul? Alhamdulillah, ini kesempatan emas bagi kita. Kita punya jamaah yang banyak. Tapi tadi ingat apa kata ketua? Kalau ada anggota yang mencalonkan diri, silakan. Tapi jangan bawa-bawa seret-seret Sirul Muhtadin ke politik. Artinya apa? Dia tidak terikat dengan apapun. Tapi umat Islam mesti cerdas. Mungkin itulah sebabnya Ustaz Somad tidak boleh masuk di sini. Ustaz Somad diusir di sini. Ustaz dipersekusi di sini. Kenapa? Karena Ustaz bicara masalah suara. Orang sekarang jangan singgung-singgung masalah suara, Ustaz. Ustaz kalau ceramah judulnya sabar aja. Pengajian kita siang ini tentang sabar. Panas, Bu. Panas, Pak. Sabar ya. Sabar Mas Usul. Enggak. Anak kita dibonceng orang, sabar. Bini kita dilarikan orang, sabar. Itu bukan sabar, goblok. Ustaz janganlah ngomong gitu di depan ulama kasar. Goblok. Umat ini harus punya kekuatan. Kita tidak lagi tinggal di zaman kerajaan Samudra Pasai yang rajanya soleh-soleh, melahirkan anak yang soleh, dilanjutkan oleh anak yang soleh. Sultan Iskandar muda soleh, pergi dia ke Selat Malaka, menikah dengan putri selendang ungu, lahir anak laki-laki bernama Sultan Abdul Jalil. Itulah sultan pertama kerajaan Melayu Islam Asahan. Sekarang menjadi Tanjung Balai Asahan, Kabupaten Asahan, ibu kotanya Kisaran. Dari mana itu? Dari Aceh. Dari seorang raja yang soleh, lahir anak yang soleh, lahir cucu yang soleh. Terakhir Sultan Asahan dipenggal kepalanya Sultan Saibun di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Berakhir masa kerajaan. Sekarang tidak lagi tinggal kerajaan. Kita sekarang pakai demokrasi. Demokrasi itu bagaimana caranya? Tidak anaknya menggantikan bapaknya. Lalu bagaimana? One man, one vote. Satu orang, satu suara. Ibu-ibu punya suara. Ambil paku, cucuk lubang hidung. Makanya mana yang lebih penting masalah suara? Suara ibu apa suara bapak? Banyak yang bingung kan? Ibu-ibu ragu mau bilang suara ibu, abu-abu, abi-abi, laki-laki. Ustaz Somad laki-laki. Sekarang gini, saya ceramah ke 100 laki-laki. Bapak-bapak, pilihlah wakil-wakil kita yang soleh-soleh. Kata saya, pilihlah 100 bapak-bapak yang berani membawa cerita itu ke rumah. Tinggal 50 orang. Karena yang 50 waktu saya ceramah tadi. Dan yang 50 itu yang berani cerita ke istrinya tinggal 20. Karena yang 30 itu anggota istri, ikatan suami takut istri. Dari yang 20 itu yang didengar oleh istrinya tinggal 10. Dari 100 tinggal. Tapi kalau saya bicara ke perempuan, 100 perempuan pulang ke rumah cerita ke 100 suaminya, jadi 200. 100 perempuan cerita ke 100 anaknya, menjadi 300.
100 perempuan cerita kepada 100 menantunya menjadi 100 perempuan bercerita kepada cucu-cucunya menjadi 450, karena ini bagian belum lahiran. Kira-kira mana yang lebih penting ceramah? Ke laki-laki atau ke perempuan? Nampak hebatnya peran perempuan? Laki-laki tak bisa mengancam perempuan, tapi perempuan dia panggil suaminya, suamiku, anakku, menantuku, cucuku, pilih ini. Kalau tidak, maksud ini bukan dia mau bunuh, tak ada makan siang, kan dia yang masak. Perempuan perannya luar biasa, maka jangan sepelekan perempuan. Sehebat-hebatnya laki-laki di atas ini, semuanya lahir dari rahim perempuan. Betul? Mana yang lebih hebat? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tapi perempuan itu tidak bisa hamil kalau tidak ada laki-laki. Ustaz ini tak bisa dipegang cakap. Yang paling mulia bukan laki-laki, bukan perempuan. Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah atqakum, yang paling takut pada suami, takut pada Allah, mulia. Istri takut pada Allah, mulia. Jadi tujuan Sirul Muqtadir menjadi suami yang takut pada Allah, menjadi istri yang takut pada Allah, lahirlah anak-anak yang takut pada Allah. Khutbah Jumat tidak sah kalau tidak ada pesan ittaqullah. Suami takut pada Allah, istri takut pada Allah, anak takut pada Allah, memilih wakil-wakil rakyat, pemimpin takut pada Allah. Jadilah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun. Jelas drama Ustaz Somad? Pertama akidah Asy'ari, yang kedua fikih Syafi'i, yang ketiga tasawuf Al-Ghazali, yang keempat pentingnya politik. Poligami pula politik. Andai kancing-kancing mana itu? Kamu panas. Kancing-kancing. Tenang. Saya yang kelima, apalagi yang penting? Ekonomi. Sirul Muqtadir mantap. Dari mana Ustaz tahu? Dari seragamnya. Mantap, mantap. Ini menunjukkan, tengoklah mantap. Topi hijau, garis hijau. Kenapa dibuat hijau? Karena penghuni surga itu min sundusin khudrin, warna hijau. Itu maka jilbab ibu hijau. Itu maka selempang mereka hijau. Itu maka sorban Ustaz warna hijau. Karena hijau. Makanya kubah di Masjid Nabawi, kubah makam Nabi warna hijau. Karpet taman Raudhah Masjid Nabawi warna hijau. Masukkan duit ke kotak-kotak tadi warna merah. Hijau 20.000. Keluarkan kotak. Tadi udah Pak Ustaz, itu DP-nya. Akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Al-Ghazali, politik, pilih wakil rakyat, pemimpin yang peduli. Yang kelima, ekonomi penting. Ini sekarang banyak orang ekonomi. Ente gimana kebun sana? Ustaz urus kebun Pak Ustaz, kita zuhud mau mati aja. Itu ruko yang di sana, ruko udah serahkan aja kepada Allah. Tapi pas lapar ngamuk. Mana sih? Nanti kalau ada suami ibu kayak gini, abang mau nggak kerja? Gak usah lah kerjanya mati aja. Pas lapar, aku lapar, ayah mati aja. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Ini dibayangkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, jubahnya compang-camping. Ini bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenalkan di kitab-kitab sirah Ibnu Hisham, sirah Ibnu Ishaq, sirah para ulama. Ini dalam hadis Nabi dikatakan Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Satu ekor onta paling murah 35 juta. 35 juta kali
Memang kalau hitung-hitung ini payah, saya bilang. Satu ekor onta 35 juta. Mahar Nabi nikah dengan Khadijah 20 ekor. 35 juta kali 20 sama dengan 700 juta. 2 kijang Innova. Kira-kira kalau ada anak muda, anak lajang umur 25 tahun nikah dengan janda umur 40, maharnya 2 kijang Innova, kaya apa miskin? Kaya. Banyak yang misal ya. Yang dulu nikah dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai, telekung udah lapuk, kita hilala. Tapi jangan gara-gara ceramah ini nanti anak muda unjuk rasa ramai-ramai dipilih. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Mahar yang tinggi itu bukan untuk menyusahkan kalian anak muda, tapi mahar itu untuk bekal kalian nanti mengharungi rumah tangga, supaya jangan sampai bahtera kalian dipukul ombak timpas gelombang, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jadi jangan katakan Nabi Muhammad itu miskin. Nabi Muhammad itu bawa barang dagangan. Bapak Ibu hafal ayatnya. Musim dingin, soalnya musim panas. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Sita musim dingin ke Yaman, soalnya musim panas ke Syam. Sekarang kita hitung berapa negara? Yaman, Saudi Arabia, Syam, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Nabi Muhammad bisnismen 7 negara. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu jual duku antar kecamatan. Jadi nanti kalau ada orang yang mengatakan biarlah kita miskin, kita susah, kita melarat, kebun kita digarap orang biar aja, toko-toko kita ketergantungan ekonomi, miskin, susah, melarat. Kada al-fakru, hampir saja orang fakir ayyakuna kufran. Fakir berubah menjadi kafir gara-gara siapa yang menjual imannya hanya karena baju kaos? Siapa yang menjual agamanya hanya karena nasi bungkus? Kenapa Ustaz tiba-tiba nasi bungkus? Nampak nasi? Siapa yang menjual akidahnya hanya gara-gara uang? Apa namanya? Money politik. Betul? Money, duit, politik. Datang orangnya berduit 100.000. Wah, coblos saya nanti ya. Kalau ada orang ngasih 100.000 dipilih, tak ada orang pilih ngambil, tak laku, betul? Mana dipilih orang mampar ekonominya? Kalau pernah ada yang ngasih, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke panti asuhan. Setuju? Sudah mulai salah buat. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, masukkan ke panti asuhan. Jangan kau makan duit haram. 100.000 kau bawa ke warung nasi, belikan nasi sepiring, haram, berubah menjadi setetes darah, darah masuk ke dalam jantung, jantung menyembur naik ke otak, otakmu hitam. Nasiyatin kadibatin khoti'ah, ubun-ubun otakmu hitam gara-gara makan haram. Kita tunjuk satu ini kamera. Hai, yang dapat duit 100.000 jangan kau ambil. Kalau bisa kau tolak, makan nih duit kau. Kalau segan ambil ini, masukkan ke panti asuhan. Ambil dari situ, pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak Panti asuhan. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Ada 100 orang. Keluarga mau kasih nasi itu. Semuanya? Tidak, 3 orang. Ibu 100.000, ibu 100.000, ibu 100.000. Balikkan duit itu kepada umat, jangan dimakan. Nanti datang telepon tiba-tiba ke saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini kami dari PD. Iya, ada apa? Ini ada orang ngasih duit 100.000 Pak Ustaz. Haram, jangan ambil. 1 juta Pak Ustaz. Haram. Lalu kita bagi 2 Pak Ustaz. Ini ada ikhtilaf. Sekali haram tetap haram.
Jangan ada pendapat yang kedua, tapi jaga tetap persatuan. Alhamdulillah kami disatukan oleh para abi, oleh para abu, oleh para abi, oleh para tengku. Yang membawa Ustaz Somad sini ke rumah siapa? Saya tak kenal dengan ayah anda. Yang mengenalkan Ustaz siapa? Abang kelas kami di Mesir, ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, dari mulai Yaman, Mesir, Maroko, ketuanya Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi, kakak kelas kami di Mesir dulu. Mana bang? Banyak juga yang mau nengok Tengku. Ini dia. Ganteng-ganteng aja ya. Ada yang macam Cina, ada yang macam India, ada yang macam Sarukan. Masya Allah. Kami sama-sama dulu di Aliyah Darul Arafah Medan. Bedanya beliau 6 tahun, saya setahun. Jadi bisa lari. Nah, lari. Studi Bandung. Habis itu kami sama-sama di Mesir. Habis itu beliau pulang ke Aceh, saya ke Maroko. Bertemu lagi. Ustaz Fadil, aku tak pernah mencarimu, kau tak pernah mencari aku. Sirul Muqtadir mempertemukan. Masya Allah. Artinya jaga bersatu. Makanya ibu bapak nanti ikut. Bapak-bapak dari kepolisian, TNI, Polri ikut ngaji pak. Tak ada larangan. Sirul Muqtadir bukan aliran sesat, bukan ISIS, bukan komunis, bukan PKI, bukan penjahat. Ikut pengajian. Bapak-bapak ikut mengawal, ikut. Karena nanti kalau kita mati seragamnya akan dibuka semua. Polisi membuka seragam, tentara membuka seragam, hansip apalagi membuka seragam. Yang akan kita bawa mati jamaah. Apa untungnya jadi jamaah Sirul Muqtadir kalau mati dikirim Al-Fatihah? Bapak-bapak dari kepolisian ikut gabung, nanti tinggal dikirim. Bapak-bapak dari TNI Polri kirim. Saya tentu lah. Sudah masuk dah. Untuk almarhum Ustaz Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Oh cepat aja. Ustaz, kenapa itu Abu Adi Tengku kami selalu mengirimkan Al-Fatihah, Al-Fatihah? Al-Fatihah bukan cuma untuk orang mati, untuk orang hidup pun juga Al-Fatihah. Terjebak 3 orang di dalam gua. 3 orang dalam gua. Tertutup pintu gua. Yang satu berdoa, ya Allah, aku punya pembantu. Pembantuku mau gajian. Gajinya tak diambilnya. Gajinya ku pegang. Dia tak datang-datang. Ku belikan gajinya ke kambing. Kambingnya beranak pinak bercucu cicit. Setelah kambingnya banyak, dia datang. Ku panggil dia, pembantu sih. Ini kambing ini punya kau semua. Ambil. Diambilnya kambing itu satu pun tak disisakan. Parah juga pembantu. Kalau memang aku ikhlaskan engkau ya Allah, bukakan pintu gua ini. Terbuka pintu gua berkat sedekah. 2. Ya Allah, kami terjebak dalam pintu gua. Pintu sudah terbuka, tapi belum terbuka semua. Kami tak bisa keluar. Kata orang yang kedua, aku membawa susu kambing pulang ke rumah. Anakku menangis lapar, istriku menangis lapar. Tidak kuberikan sebelum emak ibuku meminum. Pas pagi kuberikan ke ibuku, sisanya baru ke anak istriku. Kalau memang amal baktiku ini lillah dan engkau, bukakan pintu gua. Terbuka pintu gua. Yang ketiga, ya Allah, aku jatuh cinta kepada sepupuku. Hampir kami bersinah, tak jadi bersinah karena takut pada engkau. Bukakan pintu gua. Itu dalil boleh bertawassul kepada Allah dengan 3 amal: sedekah, bakti kepada ibu, orang tua, ayah, dan tak jadi melakukan dosa. Kita sedekah 2.000 perak. Gimana mau bertawassul 2.000 perak? Ya Allah, kabulkan doa kami berkat 2.000 perak. Gimana? Kata malaikat, 2.000 itu kan kencing. Berbakti pada ibu. Kita tak berbakti pada ibu. Datang ibu ke rumah kita. Nah, minta duit 10.000, aku mau beli nasi buka puasa. Apa
kata si anak? Sebentar ya, aku tanya biniku dulu. Ada model anak. 3, tak jadi bersih. Saya tak pernah bersih kok. Kenapa? Tak ada yang ngajak. 3 ini kita tak bisa. Maka kita bertawasul dengan alfa. Itulah asal dasar bertawasul dengan Fatihah. Makanya nanti Syekhul Muqtadin membacakan Al-Fatihah untuk kemudahan istrinya melahirkan, supaya istri yang hamil-hamil mudah melahirkan Al-Fatihah, supaya yang mencalon-calon saya Al-Fatihah, supaya yang belum nikah Al-Fatihah, supaya yang sudah nikah bisa nikah lagi Al-Fatihah. Mana tahu istrinya meninggal, ibu mau marah. Lalu Al-Fatihah untuk orang meninggal itu apa pula dalilnya? Nabi mengambil pelepah korma, dilepasnya 2, dicucukkannya ke makam ini, ditusukkannya ke makam ini. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan itu pelepah korma? Kata Nabi, pelepah korma ini bertasbih. Kalau ditusukkan ke makam, tasbihnya sampai ke dalam, ringan azab kubur. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Al-Qur'an. Makanya yang paling afdal dalam Al-Azkar Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'an, afdalnya sehatam Al-Qur'an. Paling afdal sehatam Qur'an. Tak bisa sehatam Quran, hatinya Al-Quran. Apa itu hatinya Quran? Yasin. Tak sanggup Yasin, itulah yang paling bawah. Ummul Quran Al-Fatihah. Yang paling afdal sehatam Quran. Tak sanggup sehatam Quran, Yasin. Tak sanggup Yasin, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, mati. Jadi nanti kalau ada orang yang tak percaya Al-Fatihah sampai pada orang mati, dalilnya sudah kita sebutkan, hadisnya sudah kita sampaikan, pendapat ulama ahli hadis Imam Nawawi ahli fikih sudah kita sampaikan. Dia tetap ngotot, saya tidak percaya Al-Fatihah bisa sampai pada orang mati. Nama lengkap ente siapa? Nanti kalau kau mati, aku kirim Al-Fatihah. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Ini masalah baik. Saya sampai hari ini percaya untuk para penggagas, para ulama seluruh negeri yang pernah menebarkan kebaikan, guru-guru kami, para wali-wali Allah yang sudah mengajarkan kami kebaikan di bumi Aceh ini, Samudra Pasai, yang tak dapat kami balas. Syai'ul lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Disampaikan malaikat. Untuk apa Ustaz ajak kami baca Fatihah ramai-ramai? Momen ramai seperti ini jarang-jarang didapatkan bagi saya. Bagi jamaah di Aceh Syekhul Muqtadin biasa. Maka kalau saya baca Fatihah sendiri, saya ingin ramai-ramai ini mengalirlah Fatihahnya. Andai ada keluarga kita meninggal, dapat limpahannya. Istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Lebih baik satu istiqamah daripada 1000 karamah. Kalau nampak ada orang bisa jalan di atas air, bisa terbang di atas awan, la ta'tar, jangan tertipu, karena iblis pun bisa melakukan itu. Betul? Nampak ada orang jalan di atas air, nampak ada orang terbang di atas awan, iblis pun bisa melakukan itu. Tapi tengok, pandanglah pada istiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabbu Allah, thumma istaqamu, istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti waktu dia mau sakratul maut, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Orang yang mau mati itu ada 2 perasaan.
takut mati, takut sakratul maut, takut titian siratal mustaqim, takut hisab, takut neraka, takut. Insya Allah kalau istiqomah dalam sirul muqtadin dihilangkan dari rasa takut insya Allah. Amin. Sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan rumah baru akan diambil oleh istri muda, sedih meninggalkan emas cincin akan dijual tetangga. Tapi kalau istiqomah, sedihnya hilang, takutnya hilang. Dan sebelum mati, apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beritahu dia tempatnya dalam surga. Sebelum mati, malaikat mengapakkan saya, hai jamaah sirul muqtadin, ini tempat engkau di surga, blok A nomor 15. Kita risau kalau tak tahu tempat kita di mana. Tapi sebelum mati Allah sudah tunjukkan tempat kita dengan syarat istiqomah. Tadi Ustaz Somad mulai ceramah jam 10 kurang 15. Sekarang jam 11 pas. Saya sudah ceramah 75 menit. Kultum kuliah 75 menit. Biasa di mana-mana saya ceramah 60 menit. Di depan aku, di depan Adi, di depan ayah anda, di depan para tengku. Dalam hati saya ini nampaknya tak tahan lama nih. Paling 30 selesai. Rupanya didoakan ibu-ibu yang kasihan. Kasihan Ustaz, nampaknya tumbang lagi. Akhirnya mampu saya bertahan ceramah 75 menit. Alhamdulillah. Tapi jangan berhenti mendoakan saya. Kita secara jasad berpisah. Janganlah. Tapi ruh kita tak pernah berpisah karena Bapak Ibu selalu mendoakan Ustaz Somad. Doanya satu saja, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Nanti sore nanti mau pengajian lagi. Nanti malam kami mau pengajian. Besok langsung kami ke Jakarta. Dari Jakarta naik pesawat ke Perlak lagi. Masih banyak. Nah, pokoknya mati jangan takut. Mati jangan takut, ibu jangan takut mati, bapak jangan takut mati, tapi helm tetap pakai. Karena nanti mau ikut pengajian pakai topi putih, tangkap pak polisi, saya tak takut mati pak. Jangan saya. Kata pak polisi saya mau ke sana juga. Yakin kan bunyi klik lalu jalan. SIM tetap dipakai. Saya walaupun selalu foto dengan Pak Kapolres, foto dengan Pak Dandim, tapi di dompet kita ada SIM. Walaupun saya yang salah. Kita adalah jamaah yang taat aturan negara, taat aturan agama, dua-duanya kita selamat. Di dunia hasanah, wa bil akhirati hasanah. Al-Fakir Ananda Abdul Somad, mohon maaf atas segala silap dan salah. Sudikah Bapak Ibu memaafkan silap dan salah Abdul Somad? Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa isi ceramah dia tadi? 5. Yang pertama, pegang akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Al-Ghazali. Peran dalam politik, ekonomi umat tetap dijaga, maka insya Allah terjagalah silaturahim kita dari dunia sampai ke akhirat.